Jimat punya cerita dengan judul Kisah Seram Sang Biduan, kiriman dari Andi Cimatres Malang. Yo, kita goyang lagi bareng-bareng istana. Ini artis topnya Jawa Timur. Kita sambut Lina. Dari gadis muda berparas cantik, rambut hitam terurai dan kulit putih mulus mengalun, mengiringi goyangan para penonton di sebuah orkes dangdut koplo. Lina, itulah nama sang biduan dangdut yang saat ini tengah naik daun di seluruh wilayah Jawa Timur. Gadis 25 tahun ini dikenal sebagai penyanyi bersuara emas dan goyangan maut di atas panggung, sehingga mampu membuat mata para pria terpana olehnya. Dalam setiap show Lina selalu diiringi oleh orkes musik istana. Suatu kali Lina bersiap mengadakan pertunjukan di lapangan Rampal, Kota Malang. Gadis itu mempersiapkan diri dengan latihan vokal bersama orkes Melayu Istana di studio musik. Usai latihan, Lina tampak bercakap-cakap dengan pimpinan musik itu sendiri. Dan 5 FM Istana Radio. Suaramu kok nggak seperti biasanya, Lin? Kamu sakit ya? Lina nyengir dan menjawab, Iya nih, Cak. Tenggorokan Lina agak serak. Mau flu kayaknya. Kemudian si penanya meletakkan gitar miliknya dan berdiri menghampiri Lina. Ingat, Lin, bulan ini jadwal kita padat. Setelah Malang, kita masih harus keliling Surabaya, Tuban, Mojokerto, Lamongan, dan kamu harus juga jaga kondisi. Perbanyak minum wedang jahe. Beres. Cak ini kayak nggak tahu Lina aja. Pokoknya kita goyangkan Kota Malang. Itulah yang disukai oleh pimpinan dari Lina. Gadis itu selalu dapat meyakinkan dan tidak pernah mengecewakan dalam setiap penampilan. Oke deh, Lin, kamu bisa pulang sekarang. Istirahat yang cukup ya, lusa kita berangkat ke Malang. Waktu pertunjukan, event organizer sudah menyiapkan panggung sehari sebelumnya acara, yaitu show dimulai jam 10 pagi. Para penonton sudah memadati lapangan Rampal, tidak sabar untuk bergoyang bersama si Ratu Dangdut Koplo. Begitu Lina memasuki panggung, tepuk tangan meriah ditujukan kepadanya. Hei, apa kabar Kota Malang? Siap digoyang? Apanya kepada semua penonton, Lina segera menyanyikan beberapa lagu. Setelah puas menggoyang penonton dengan beberapa lagu, akhirnya pertunjukan pun selesai. Personel orkes mengemasi alat-alat musik dibantu dengan panitia acara. Lina segera menghampiri salah satu kru dan menanyakan sesuatu. Kita nanti menginapnya di mana? Mbak, nanti Mbak Lina sama personel orkes menginap di hotel yang ada di Lawang. Lina terheran. Loh, Cak, kita nggak jadi nginep di Hotel Ijen. Hotel Ijen sudah penuh, Lin. Udah nggak apa-apa, kita nginap di Lawang, Malang. Lebih dekat kalau ke arah Surabaya. Yo wes, Cak, aku manut wae. Tapi sebelum ke hotel, Lina mau cari keripik tempe dulu ya di sana. Oke.
Tepat jam 2 siang para kru sudah selesai berkemas. Lina sempat menikmati suasana kota Malang dengan berkunjung ke kampung warna-warni Jodipan, sentra keripik tempe Sanan dan alun-alun. Penyelenggara acara juga mengajak mereka menikmati santap siang di warung bakso presiden. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 maghrib, Lina dan pimpinan orkes serta personil dari orkes Melayu itu diantar menuju ke hotel. Lina sempat bergidik melihat gaya arsitektur hotel yang kuno, khas bangunan peninggalan zaman kolonial. Cak, bangunan hotel iki kok suwerem yo? Iya Lin, aku yang ngerasa begitu. Tapi yang penting kita bisa istirahat, kata dari pimpinan orkes istana sambil menuju ruangan resepsionis. Akhirnya Lina mendapatkan kamar di lantai 2, sedangkan pimpinan orkes dan beberapa personel lainnya menempati kamar di lantai 1. Sesampainya di kamar, Lina segera beristirahat menuju tempat tidur yang kasurnya lumayan nyaman, batin gadis itu. Setelah tidur di duluan sebentar, Lina merasa ada hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Tiba-tiba bulu kuduk Lina merinding dan terlihat ketakutan, tetapi si biduan itu berusaha mengacuhkannya. Awakku rasanya pegel kabeh iki. Buat mandi air hangat aja ya. Lina segera melepas pakaian yang menempel di tubuhnya, termasuk pembalut yang sedang dikenakannya. Karena kebetulan Lina sedang datang bulan. Lina menyalakan shower air hangat dan mulai membersihkan tubuhnya yang putih mulus dengan sabun mandi. Untuk mengusir rasa sepi, Lina menyenandungkan lagu-lagu dangdut yang sering dibawakannya. Ketika asik mandi, tiba-tiba terdengar bunyi geraman dari sekitar kamar mandi Lina. Kemudian dia menghentikan senandungnya dan mengawasi keadaan sekitarnya.
Tak ada jawaban dan Lina melanjutkan senandungannya. Namun suara geraman kembali terdengar, membuat Lina penasaran. Hei, sapa kuwi? Cak, pean to Cak? Ojo medeni wong talah. Lina menyudahi mandinya dan membuka pintu kamar mandi. Lihatnya tak ada seorang pun yang masuk ke dalam. Lagian Lina yakin bahwa pintu kamar hotel telah terkunci. Lina segera mengenakan daster yang biasa dipakai tidur. Dia kembali merebahkan tubuhnya di kasur dan mulai terlelap. Tepat tengah malam Lina terbangun. Gadis itu merasakan ada yang menggelitik telapak kakinya. Samar Lina melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di depan tempat tidurnya. Lina mengamati dengan jelas sosok bayangan itu dan lama-lama membentuk wujud sosok pria kurus tak berbaju, berkulit gosong terbakar dengan wajah mengerikan. Rupa pria itu terlihat hangus terbakar dengan mata melotot dan penuh nafsu. Siapa kamu? Lina berteriak histeris. Seperti tersihir, tubuh Lina tak dapat digerakkan saat pria menyeramkan itu mulai mendekatinya. Tangan keriput berbalut daging gosong segera mencengkram tangan Lina. Si pria seram itu langsung menduduki tubuh Lina, seolah ingin melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada sang biduan. Tolong, lepaskan. Bilang 5 FM Istana Radio. Lina meronta ketakutan. Pria menyeramkan itu membuka mulut dan menjulurkan lidahnya yang panjang. Air liurnya membasahi tubuh Lina dan ujung lidahnya diusap-usapkan ke pipinya. Cak, tolong Lina, Cak. Teriakan Lina terdengar keras tetapi aneh. Suaranya seperti tak terdengar oleh penghuni hotel. Setelah berusaha berontak, akhirnya Lina berhasil menendang tubuh makhluk menyeramkan itu dan berlari menuju pintu kamar. Segera dibuka pintu itu dan anehnya tak mau terbuka. Sementara si pria seram kembali bangkit dan berjalan menghampiri Lina. Gadis itu menangis dan terus berusaha membuka pintu. Pria kurus mengerikan itu sudah berada di belakang Lina dan berusaha mencengkramnya. Untunglah pintu kamar dapat terbuka dan Lina segera berlari menuju lantai 1. Cak, buka pintunya, Cak. Tolong Lina, Cak. Aku mau diperkosa setan. Riak Lina sambil menggedor-gedor pintu kamar dari pimpinan orkes. Dan dia segera membuka pintu dan Lina langsung menusuk tubuhnya.
Tenang Lin. Sopo sing arep merkosa awakmu kuwi lho sapa? Iku Cak, neng kamar mau ana wong lanang serem sing ngreyangi awakku. Aku wedi Cak. Lina gemetaran. Pimpinan orkes terlihat bingung tetapi dia berusaha menenangkan penyanyinya, penyanyi andalan itu. Sudah Lin, ayo kita lihat ke kamarmu. Wegah Cak, Lina wedi. Aku tak nunggu di sini saja. Ya wes, kamu tunggu di sini biar tak lihat kamarmu dulu. Kemudian dia bergegas naik menuju lantai 2 dan memeriksa kamar Lina. Pria itu mengecek kamar mandi, di bawah kolong tempat tidur dan di balik lampu, tapi sudah tidak tampak sosok pria mengerikan yang dimaksud Lina. Kano sopo-sopo ning kamarmu, Lin? Wis aman koyoke? Lina yang terlihat tenang dari sebelumnya berkata lirih. Aku isih wedi Cak. Pokoknya Lina wegah turu ning kamar kuwi. Lah terus piye? Aku tidur di sini saja Cak. Biar Sony sama Kabul pindah ke kamar atas. Tutur Lina memelas. Akhirnya sang pimpinan orkes menuruti permintaan Lina dan menyuruh kedua personil orkes dangdut itu bertukar kamar dengan Lina. Keesokan paginya Lina dan beberapa personil orkes bersiap check out dari hotel. Sebelumnya Lina sempat bertanya kepada petugas pembersih tentang misteri kamar lantai 2 yang ditempatinya. Petugas itu memberi keterangan bahwa dulu di kamar itu pernah ada pria hidung belang yang menjadi korban kebakaran. Banyak yang meyakini bahwa hantu pria itu selalu muncul bila ada wanita cantik yang menempati kamar itu. Mendengar penjelasan dari si pembersih hotel, biduan itu bergidik. Duh, selamat, aku gak jadi korban si hantu mesum itu. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan bersiap melakukan pertunjukan di sana. Itulah cerita misteri tentang kisah seram sang biduan, dikirimkan oleh Cimatres Andi di Malang. Salam Cimatres, salam misteri. Au!